Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 1, seperti biasa di Sentra Sains, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman kelas 1, di Sentra Sains di pekan ketiga ini kita masih akan membahas tema yang sama ya, tema tentang ekosistem. Hanya saja topiknya sudah ganti ya teman-teman. Kita akan membahas tentang ekosistem gurun dan ekosistem stepa ya. Nah, di sini Ibu mau tanya ya, siapa yang tahu apa itu ekosistem gurun? Iya, ekosistem gurun adalah ekosistem dataran kering yang gersang dan hanya menerima curah hujan yang sedikit ya. Nah, ekosistem gurun itu juga sering disebut ekosistem padang gurun atau padang pasir ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah itu ya, apalagi ada di beberapa kartun yang menggunakan istilah padang pasir ya. Nah, adapun hewan atau fauna yang biasa ditemui di gurun ya, ada unta, ada ular derik, ada tikus, ada kadal gurun atau dove, dan ada serangga ya, serta masih banyak hewan lainnya ya. Tapi ingat, dia juga terbatas ya hewan dan tumbuhannya, seperti informasi di awal yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kadal gurun atau dove itu ada yang bilang halal atau haram untuk dimakan, akan dijelaskan lebih jelas atau teman-teman bisa langsung bertanya pada sentra Intak ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang biasa ditemui di gurun yaitu ada kaktus, ada kurma, ada zaitun, ada semak beracun, dan ada lumut ya. Biasanya ini berada di gurun yang dingin ya kalau lumut ya, karena lembab ya teman-teman. Nah, masih banyak juga tumbuhan lainnya ya. Nah, kita akan berpindah ke ekosistem stepa ya. Nah, stepa adalah ekosistem di suatu daerah yang luas dengan bentuk daratan semi gurun yang ditutupi oleh semak dan rumput ya. Nah, daerah ini, stepa ini terbentang dari daerah tropis ke daerah subtropis ya. Nah, stepa ini juga dikenal dengan sebutan grassland atau padang rumput atau pampas atau sabana ya. Jadi nama lainnya itu banyak ya teman-teman ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang biasa dijumpai pada ekosistem stepa ini ya, ada pohon akasia, ada semak belukar, dan ada rumput pendek ya sebagai pembedanya dengan prairie ya. Nah, dan masih banyak tumbuhan lainnya ya. Adapun fauna atau hewan yang biasa dijumpai pada ekosistem stepa ya, ada rusa, ada kanguru, ada bison, ada ular, ada singa, ada kerbau, dan masih banyak hewan lainnya ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tua atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sering mencuci tangan, mandi sehari 2 kali ya, yang rajin ya mandinya ya. Makan makanan yang bergizi, olahraga di rumah, bermain di rumah saja ya. Pastikan teman-teman tidak kemana-mana ya teman-teman, karena kita masih ada wabah virus corona ini ya. Dan teman-teman pastikan kalau harus keluar rumah pun pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya.
Oke, Ibu akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.